Halo reader, senang sekali saya Ona bisa menyapa dalam program Aktif Politik. Ya, ini program spesial bekerja sama dengan Aktif Production untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat jelang pemilu serentak 2024. Di studio Retimes ID kali ini kita sudah kehadiran Komisioner KPU Kota Makassar, Ibu Endang Sari. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Ona. Iya. Kali ini kita di edisi perdana kita kali ini akan membahas mengenai kampanye pemilu. Seperti yang kita ketahui, belakangan lagi rame tentang kampanye di sekolah dan kampus. Bagaimana peraturan itu kemudian dijalankan? Kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Endang Sari dan juga terkait aturan-aturan lainnya terkait kampanye. Oke, mungkin Ibu Endang Sari, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat walafiat. Lagi sibuk apa sekarang, Ibu? Saat ini tahapan yang sementara jalan. Pemilu lagi kencang-kencangnya kan, jadi lebih banyak di KPU. Kemudian saat ini kita masuk pada tahapan daftar calon sementara akan kita tetapkan jadi DCT. Sementara berproses, insya Allah di November nanti kita sudah akan tetapkan daftar calon tetap. Kemudian saat ini juga sementara kencang sosialisasi DPTB, daftar pemilih tambahan. Ini untuk memfasilitasi pemilih yang ingin pindah memilih pada saat hari H, karena ada kendala yang dihadapi sehingga harus pindah memilih di hari bersangkutan. Misalnya dalam keadaan sakit sehingga harus meninggalkan tempat di mana dia terdaftar, sementara melanjutkan pendidikan. Misalnya anak-anak mahasiswa yang lagi kuliah meninggalkan rumahnya di kampungnya misalnya, sementara dia terdaftar di kampung halaman sebagai pemilih. Itu bisa difasilitasi. Kemudian mereka yang sementara menjalankan tugas negara pada hari H, mereka yang sementara habis kena musibah misalnya bencana alam sehingga harus mengungsi ke wilayah yang lain, meninggalkan tempat domisilinya, itu memungkinkan untuk mengurus pindah memilih, atau sedang menjalani masa hukuman misalnya, itu bisa tetap sebagai warga negara tetap harus difasilitasi hak pilihnya, mereka bisa menyalurkan hak pilih tersebut. Gitu. Ibu mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemilih di rumah apa syaratnya, atau ada dokumen khusus yang harus dibawa ketika kemudian harus memilih untuk ini tadi ke pindah memilih ya. Yang pertama keterangan terdaftar sebagai pemilih, itu bisa dicek sih sebenarnya, gampang ya. Bisa dicek lewat gadget, lewat handphone masing-masing, dicek dptonline.kpu.go.id. Masuk saja di situ, masukkan NIK, kemudian di situ akan keluar hasilnya terdaftar di TPS mana. Nah, itu di screenshot aja, kemudian dibawa ke kantor KPU, diperlihatkan. Kemudian KTPL dan KK itu pasti ya, kartu tanda elektronik dan kartu keluarga kalau ada. Nah, itu menjadi prasyarat untuk kemudian mengajukan pindah memilih, termasuk kenapa harus pindah memilih, dokumen yang harus menyertainya. Ada alasannya kenapa harus pindah memilih, apakah keterangan bahwa dia sementara melanjutkan pendidikan, sementara menjalankan tugas, sementara dalam perawatan, sementara habis kena bencana alam, atau seperti apa, supaya itu difasilitasi. Nah, itu yang bisa dilakukan, dan simple sebenarnya, tidak harus ke kantor KPU saja, tetapi di kantor camat, di kantor lurah, di posko PPK dan PPS, itu semua mereka standby posko di sana untuk melayani pemilih ketika ada yang ingin berkeinginan untuk pindah memilih seperti ini. Iya, teman-teman, mungkin tidak harus langsung ke kantor KPU, tapi cukup ke kelurahan atau hubungi PPK dan PPS-nya. Oke, baik. Ibu, kita masuk dalam topik kita pada hari ini, yaitu membahas tentang kampanye. Nah, seperti yang kita ketahui, ini kan sudah rame soal baliho-baliho ya, Bu, ya. Sudah kita lewat di setiap penjuru jalan mana sudah pasti ada. Mungkin bisa tapi masyarakat belum tahu apakah ini sudah masuk tahapan kampanye memang atau belum. Mungkin bisa diinformasikan, Bu, tanggal berapa sih? Belum. Kampanye itu insya Allah akan dimulai di 28 November 2023. Jadi nanti di bulan 11 akhir baru kita masuk tahapan kampanye. Berarti belum ya, Bu, ya? Belum. Mungkin bisa Bu, bisa diluruskan apa sih sebenarnya perbedaan tentang kampanye politik, kemudian sosialisasi, dan kemudian pendidikan.
pendidikan pemilih. Ini kan beda-beda tipis ya Bu ya kalau di masyarakat. Mungkin bisa dibagi ilmunya. Oke, Mbak Ona. Jadi kampanye pemilu menurut PKPU 15 tahun 2023 itu adalah upaya dari peserta pemilu dalam hal ini untuk meyakinkan pemilih dengan cara menyampaikan visi, misi, program dan citra diri agar pemilih tersebut yakin dengan si yang bersangkutan. Nah, ini definisi yang diberikan oleh regulasi. Jadi saya kira ya itu tadi, kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan citra diri kepada peserta pemilu tadi, kepada pemilih tadi oleh peserta pemilu. Itu kampanye. Itu kampanye. Ya. Sosialisasi ya upaya untuk mensosialisasikan apa yang mau disosialisasikan. Jadi menyebarluaskan informasi tentang sesuatu yang ingin diperkenalkan agar itu diketahui oleh publik lebih luas. Itu sosialisasi. Sementara pendidikan pemilih ya upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai soal politik, pemilu maupun demokrasi kepada sasaran dalam hal ini. Nah, internalisasi nilai-nilai itu tergantung nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan. Misalnya untuk pendidikan pemilih yang biasa dilakukan oleh KPU, tentu kami ingin melahirkan pemilih yang cerdas, pemilih yang berintegritas, bisa dewasa menggunakan hak pilihnya, bisa cerdas dan bisa cerdas dan kemudian bijaksana menggunakan hak pilihnya. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu kita dalam setiap kegiatan pendidikan pemilih kita menginternalisasi nilai-nilai kepada pemilih agar mereka yang pertama tidak tergiur oleh politik uang, menolak money politik. Kemudian yang kedua adalah agar pemilih kita tidak menjadi bagian dari penyebar hoax. Kemudian yang ketiga, pemilih kita tidak terpecah belah hanya karena beda pilihan. Jadi kita harus siapkan mereka beda pilihan itu hal yang biasa. Tidak harus sama dan kemudian tidak harus bermusuhan karena itu. Kemudian yang keempat ya jangan terprovokasi pada isu SARA. Biasanya banyak digembar-gemborkan ketika kampanye. Sebaiknya hal-hal seperti itu tidak lantas memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Dan aktif melaporkan ketika ada kampanye yang membawa isu SARA karena itu adalah hal yang dilarang dalam kampanye. Kemudian yang kelima adalah tentu menjadi penggerak partisipasi di wilayahnya masing-masing. Aktif memantau apakah sudah terdaftar atau tidak. Kemudian aktif memperjuangkan hak pilih dengan memastikan terdaftar dan juga datang ke TPS nanti dan mengajak orang-orang terdekat untuk juga datang ke TPS. Jadi ya suaranya tidak dimobilisasi tapi dia bisa memilih secara otonom. Ya. Ibu Endang tadi sudah menyinggung terkait apa yang boleh dilakukan saat kampanye dan tidak tadi ya. Mungkin bisa lebih jauh lagi Ibu. 17 Juli lalu seperti yang kita ketahui KPU mengeluarkan PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye. Ibu mungkin bisa diinformasikan apa sih bedanya kampanye tahun ini dengan kampanye pemilu-pemilu sebelum-sebelumnya? Yang pertama tentu kalau kita bandingkan dengan di 2019 tentu yang pertama adalah soal kampanye di media sosial ya. Kalau dulu di 2019 penetrasi media sosial tidak sekencang hari ini. Nah, sekarang kita berhadapan dengan situasi di mana aktivitas sebagian besar masyarakat itu beralih ke media sosial. Nah, kampanye juga kemungkinan besar media sosial adalah ruang orang akan mengkampanyekan dirinya. Nah, ini tentu yang membedakan, makanya PKPU juga sudah mulai mewadahi soal bagaimana aktivitas kampanye di media sosial. Itu dengan detail sudah dibahas di PKPU ini, misalnya setiap peserta pemilu memiliki akun media sosial itu maksimal 20 dan itu wajib untuk dilaporkan di KPU. Misalnya itu satu. Nah, kemudian yang membedakan juga yang lain adalah bahwa kali ini serentak kita akan melaksanakan pemilu dan di tahun yang sama juga kita akan melaksanakan pilkada. Biasanya kan beda. Ya, beda kita berpemilu kemudian tahun kedepannya kita akan pilkada. Nah, ini dalam 1 tahun itu kemungkinan akan beririsan tahapan pemilu dan pilkada. Jadi kita menyiapkan pemilu, kita juga sedang menyiapkan pilkada kan. Seperti itu karena akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Kemudian yang membedakan juga adalah kalau dibandingkan pilkada ya, kita kemarin sudah melewati tahapan pilkada di mana
kita merasakan sebuah hal yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Kita berpilkada di tengah situasi pandemi. Maka potret pelaksanaan pilkada waktu itu pasti beda dengan pemilu 2019. Ada kewajiban kita untuk menjaga kesehatan. Kita harus patuh pada protokol kesehatan. Kita harus sebisa mungkin menjaga jarak. Dan itu bukan hanya dalam kegiatan sehari-hari kita, tapi dalam TPS itu juga wajib cuci tangan. Kemudian ada disiapkan bilik khusus, ada pengukur suhu badan, pakai APD, pakai APD. Kemudian harus protokol lengkap. Kemudian jaraknya diatur agar bisa renggang dan tidak rapat misalnya. Nah itu semua harus pakai masker dan sebagainya. Nah itu tidak lagi seperti sekarang ya, karena alhamdulillah situasi sudah normal kembali. Jadi potretnya hampir seperti 2019 untuk teknis pelaksanaannya. Regulasinya juga tidak berubah untuk regulasi utama, yaitu Undang-Undang 7 2017. Yang akan membedakan mungkin pada beberapa hal di PKPU nanti yang akan membahas lebih teknis lagi soal pemilu kali ini. Saya kira itu yang sedikit berbeda dibandingkan pilkada dan juga di 2019 kemarin. Oke, baik. Mungkin lebih jauh tentang larangan-larangan yang kemudian tidak boleh dilanggar oleh peserta pemilu ataupun pendukung yang kemudian mendukung calonnya. Apa saja Bu yang mungkin mau ditekankan untuk kampanye? Ya, untuk ini terkait dengan larangan pada saat kampanye, yang pertama tentu adalah pelaksana, peserta, dan juga tim kampanye itu dilarang. Yang pertama, mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga bentuk negara kita. Itu tidak boleh. Itu dilarang dalam PKPU. Nah, kemudian yang kedua, dilarang untuk melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI. Itu senada dengan yang sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga, menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan, dan atau peserta pemilu yang lain. Ini tidak boleh bawa-bawa sara dan menghina sara dari suku, agama, ras, dan antar golongan dari peserta pemilu yang lain. Kemudian yang keempat, menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, mengganggu ketertiban umum. Itu tidak boleh. Jadi kita tahu tagline KPU sekarang ini kan, pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Jangan sampai pemilu memecah belah. Jadi justru harapan kita di KPU ini menjadi sarana integrasi bangsa, agar keutuhan bangsa ini tetap bisa kita jaga dan juga akan bawa semakin ke depannya semakin baik. Nah, kemudian dilarang untuk mengancam, untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat atau peserta pemilu yang lain. Jadi tidak boleh mengancam, kemudian tidak boleh melakukan kekerasan atau menganjurkan melakukan kekerasan. Kemudian dilarang untuk merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilu, ya, peserta pemilu itu tidak boleh. Kemudian dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Itu bunyi PKPU-nya ini sebelum ada aturan dari Mahkamah Konstitusi ya. Nanti kita bahas lebih detail soal itu. Kemudian dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Kemudian dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau tanda atribut peserta pemilu yang bersangkutan, dan dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Ya. Jadi dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Iya. Jadi tegas itu tadi. Iya. Nah itu tidak boleh. Nah kemudian seperti itu. Jadi ini yang kemudian ketika melakukan kampanye hal-hal seperti itu tidak bisa dilakukan. Oke, tadi Ibu Endang sudah menjelaskan terkait apa larangan-larangan apa saja yang kemudian tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu maupun masyarakat yang ikut mendukung calonnya. Nah, Ibu, kelompok atau sosok siapa saja yang kemudian tidak boleh terlibat dalam
kampanye pemilu. Apakah itu diatur, Ibu? Iya, itu juga diatur. Kalau dalam PKPU 15 tahun 2023 itu ada di pasal 72 ayat 4, di situ disebutkan bahwa pelaksana dan atau tim kampanye dilarang mengikut sertakan yang pertama ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua, ketua, wakil ketua, dan anggota badan pemeriksa keuangan. Kemudian yang ketiga, gubernur, deputi gubernur senior, deputi gubernur Bank Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Betul. Kemudian pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non struktural. Kemudian selanjutnya yang tidak boleh juga ini adalah aparatur sipil negara atau ASN. Itu dia. Ini. Kemudian anggota TNI dan Polri juga tidak boleh. Kemudian kepala desa, perangkat desa, kemudian anggota BPD, Badan Permusyawaratan Desa, dan kemudian warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih. Tidak boleh itu, Pak. Anak di bawah umur, ya itu juga tidak boleh. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin yang melihat kampanye kemudian ajak anaknya itu sebenarnya melanggar, Bu, ya? Iya. Anak-anak yang belum masuk sebagai wajib pilih, tidak memiliki hak pilih, itu tidak diperkenankan untuk ikut kampanye. Mungkin itu satu informasi penting juga yang bisa menjadi ini. Ibu, terkait belakangan ada putusan MK ya nomor 65 itu yang melarang kampanye di tempat ibadah, kemudian namun memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan. Tapi dengan ada catatan gitu. Bagaimana kemudian KPU merespon itu, Bu? Kalau kami sampai sejauh ini ya, kami masih menunggu bagaimana petunjuk teknisnya, karena saat ini rancangan PKPU pasca putusan MK sementara digodok, dan kami tentu menunggu itu seperti apa. Jadi untuk itu kami belum bisa berkomentar banyak karena tentu kita menunggu regulasinya. Tetapi bahwa kampus misalnya tempat pendidikan khususnya kampus ya menjadi ruang untuk mensosialisasikan diri bagi para calon yang akan maju ini, itu sebuah hal yang bisa dikatakan memberikan angin segar bagi debat gagasan bagi pembangunan demokrasi kita. Kenapa? Karena ya seharusnya mereka yang ingin maju, baik presiden, wakil presiden, kemudian para calon legislatif tersebut, harusnya berani dong mereka tarung gagasan, berani dong pikiran mereka didebati, berani dong visi misi dan program mereka ini disampaikan kepada publik, kemudian didiskusikan lebih jauh soal apa sebenarnya dan bagaimana sasaran dari visi misi dan program yang mereka ingin tawarkan. Dan harusnya ya proses demokrasi kita menjadi proses debat gagasan tadi, debat visi misi tadi, bukan pemaksaan kehendak, bukan penggunaan kekerasan, tapi ya diskursus pemikiran seperti ini. Jadi kita berharap, bayangan kami berharap bahwa ya nanti ke depannya mereka diundang masuk kampus, mereka dipanel, kemudian ya diberi ruang mereka menyampaikan visi misi dan itu bebas untuk didebati. Kita akan melihat kapasitas dan kompetensinya seperti apa. Ya, kami berharap. Berani enggak? Berharap semoga Retimes bisa inilah, bisa mengundang ya, Bu, ya semuanya. Bagaimana kemudian para calon-calon ini bisa adu gagasan di di kampus. Ibu, soal kampanye sosial media ini menjadi satu topik yang kami pikir setiap tahun itu selalu menjadi perhatian. Bagaimana kemudian regulasi KPU mengatur tentang kampanye di sosial media? Seperti yang kita ketahui, agak susah ya, Bu, ya mengatur kampanye di sosial media ini karena mungkin belakangan itu buzzer banyak sekali. Meskipun ada aturan mungkin hanya beberapa saja, 10 akun yang boleh didaftarkan, tapi kan kita tidak bisa mengendalikan itu. Akan banyak sekali. Bagaimana kemudian KPU menghadapi itu, Ibu, ke depan? Iya, aturannya kan maksimal 20 akun untuk setiap platform media sosial. Itu wajib untuk dilaporkan kepada KPU. Nah, persoalannya kemudian nanti bagaimana mengawasi akun-akun liar tadi, buzzer-buzzer yang digunakan. Saya kira
ini yang harus dipikirkan bersama, karena kita tahu bahwa daya jangkau media sosial itu bisa kemana-mana kan, dan begitu luas platform ini bisa mempertemukan orang dan bisa orang mengkembangbiakkan akun-akun tadi. Nah, makanya hal pertama yang sudah ditempuh oleh KPU itu adalah dengan memastikan bahwa 20 akun tersebut itu terdaftar di KPU dan kita bisa pantau. Nah, kemudian yang kedua tentu kita berharap lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini mitra kami yaitu Bawaslu, juga masif untuk memantau pergerakan akun-akun liar di jejaring media sosial, sehingga kampanye-kampanye yang bisa berbau sara, kemudian kampanye yang membawa isu hoax misalnya, itu bisa kita kalau bisa itu hilang dan kemudian tidak tersebar, tidak bisa kita cut sehingga tidak menjadi hal yang kemudian membahayakan keutuhan kita berbangsa dan bernegara. Nah, saya kira itu kami juga harus menyiapkan pemilih kita menjadi pemilih yang cerdas bermedia sosial. Mereka harus disiapkan untuk tidak gampang terprovokasi isu sara, kemudian tidak menjadi penyebar hoax, terbiasa menyaring informasi sebelum men-share informasi, kemudian bisa melaporkan ketika mereka bisa mendapati info-info hoax yang tidak bertanggung jawab itu, mereka bisa tahu bagaimana cara melaporkannya via medsos. Itu seperti itu. Oke, jadi teman-teman kita awasi bersama ya, para netizen mungkin bisa digunakan powernya ini untuk kemudian menjaga bagaimana kampanye sehat itu harus berlangsung, baik di baik kemudian di umum ataupun di ruang dunia maya. Oke, baik. Ibu, mungkin ada pesan-pesannya untuk teman-teman pemuda atau mungkin teman-teman pemilih di rumah supaya tidak salah pilih. Apa sih yang harus kita perhatikan ketika ada pasangan calon itu kampanye? Yang pertama pastinya adalah rekam jejak ya. Rekam jejak. Yang pertama itu rekam jejak. Perhatikan siapa mereka, bagaimana kompetensinya, apa tawaran visi misinya, bagaimana programnya, dan seberapa jauh visi misi program mereka itu berpihak pada kepentingan publik. Itu penting sekali. Apakah itu tidak hanya menguntungkan kelompok mereka saja, tetapi harusnya itu harus berpihak pada kepentingan umum, berpihak pada kepentingan publik. Nah, ini yang harus dipastikan ketika memilih. Dan pilihan yang dilakukan jangan karena mobilisasi. Misalnya karena orang tua, untuk Gen Z dan milenial misalnya, orang tuanya pilih A, semua ikut-ikutan pilih A aja ya misalnya. Tidak memperhatikan siapa mereka dan seperti apa, tapi mungkin ya bisa dengan kritis melihat siapa sebenarnya mereka. Kemudian yang kedua, tidak terpengaruh misalnya pada wajah, pada keterkenalan saja, tetapi ya memang track record itu penting sekali. Iya, rekam jejak mereka selama ini, ketika sudah menjabat seperti apa, ketika belum menjabat siapa mereka misalnya. Nah, itu harus dikulik lebih jauh, harus aktif mengetahui apa visi misi dari calon. Iya. Kemudian yang ketiga ya tentu kita berharap bahwa pada saat 14 Februari 2024 nanti pemilihnya tidak tidur. Anak muda libur, itu hari Valentine biasanya pemilu kan libur. Nah, jangan sampai itu jadi ruang untuk pergi acara keluarga, liburan keluarga, kemudian pemilunya dilupakan. Atau bagi anak mahasiswa karena libur, ruang untuk istirahat sebebas-bebasnya, menikmati libur dengan tertidur misalnya. Nah, jangan, karena Indonesia sedang dipertaruhkan di waktu satu hari itu. Jadi bagi kami Valentine's Day itu 14 Februari, hari kasih sayang. Bagi KPU itu adalah hari kasih suara. Kasih suara. Jadi ingat itu aja, hari kasih sayang sama dengan hari kasih suara di 14 Februari 2024 nanti.